perubahan-perubahan perilaku konsumsi energi rumah tangga ini akan juga tercermin di dalam proyeksi kebutuhan energi rumah tangga Indonesia ke depan. Sementara untuk sektor transportasi, tren ini juga bisa kita cermati khususnya untuk kendaraan darat, di mana mungkin 10 tahun lalu kita masih semuanya berfokus kepada penggunaan bahan bakar minyak BBM dan juga ada sedikit penggunaan BBG. Namun demikian, tren saat ini menunjukkan bahwasanya bahwa masyarakat sudah mulai banyak menggunakan kendaraan listrik, dan ini juga ditegaskan oleh target Kementerian SDM yang disampaikan Bapak Menteri sekitar tahun lalu bahwa pada tahun 2030 ditargetkan ada penggunaan motor listrik atau kendaraan motor listrik sekitar 13 juta dan mobil listrik sekitar 2 juta. Untuk itu, mari kita bersama menyimak penjelasan Pak Yunus terkait dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan apresiasi ini atas undangan dari saya kira ISEW ya. ISEW itu adalah Indonesia Sustainable Energy Week ya, yang digagas tentunya dari berbagai macam organisasi ya. Ada UNOP, ada GIZ, ada ISR ya, dan lain-lain, dan terutama tentunya Bappenas ya. Bappenas yang koordinir ya terkait ini, dan ini saya kira bagus ya untuk bisa awareness ya terkait dengan kebijakan energi nasional, khususnya tentunya dalam rangka transisi energi menuju net zero emission. Baik, mungkin sekilas paparan terlebih dahulu, mungkin tadi juga sudah ada di pendahuluan pada jam 11 dengan Pak Joksis ya, Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Jadi yang pertama tentunya kita ingin informasikan bahwa RPPN ya, kebijakan energi nasional ini sudah disetujui oleh DPR, karena satu-satunya PP yang harus mendapatkan persetujuan daripada DPR ya. Kemudian kemarin tanggal 5 September itu sudah dilakukan rapat kerja ya di Komisi 7, dan akhirnya dengan perdebatan pasal per pasal gitu ya, yang pada ujungnya tentunya disetujui untuk diundangkan. Jadi yang pertama, kenapa PPKN ini harus diperbarui atau PP 79 2014 ini. Jadi yang pertama, memang dahulu PP 79 2014 itu dalam mengeset indikator ekonominya atau pertumbuhan ekonominya itu adalah sekitar 7 sampai dengan 8%. Ya. Sementara sampai detik ini, artinya sampai dari mulai 2013 sampai dengan sekarang, itu belum pernah mencapai sampai dengan 8 atau 7-8% ya. Oleh karena itu tentunya kita harus juga revise pertumbuhan ekonomi ini, dan tentunya Bappenas dengan RPJPN-nya itu sudah mengeluarkan pertumbuhan ekonomi yang sudah digagas untuk keluar dari low middle income trap, yaitu 2045 itu kita sudah harus menjadi negara maju seperti itu ya. Maka menurut skenario rendahnya itu harus 6% dan skenario tingginya adalah 7% ya. Oleh karena itu PPKN tentunya harus menyesuaikan ya dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Bappenas sebagai institusi atau kementerian yang memang membidangi di dalam hal pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama ya. Jadi kemudian yang kedua, yaitu memang ya karena tadi makroekonominya tidak tercapai ya, pertumbuhan ekonominya tidak tercapai, maka tentunya targetnya menjadi tidak tercapai ya. Targetnya tidak tercapai. Nah, oleh karena itu kita perlu revise. Kemudian yang kedua adalah memang dengan adanya kebijakan perubahan iklim ya. Kita tahu ada target NDC, bahkan enhanced NDC ya, dan seterusnya. Saya kira ada di Paris Agreement dan juga di Glasgow dan seterusnya. Dan akhirnya adalah Presiden menyampaikan bahwa
harus terjadi net zero emission 2060 atau sooner. Ya. Oleh karena itu kebijakan energi nasional pun perlu diselaraskan dengan target-target NDC tersebut. Dan yang ketiga adalah telah tersusunnya Grand Strategi Energi Nasional, di mana memang di sini adalah bagaimana kita ketahanan energi itu ditingkatkan ya, dalam artian tentunya fosilnya juga harus, ya EBT-nya pun juga harus ya, tetapi fosil tentunya harus diperkecil, EBT-nya diperbesar, dan pada ujungnya karena EBT diperbesar, karena dia intermittent, maka juga PLN harus siap juga di dalam hal melakukan antisipasi intermittent tersebut. Dan kemudian juga ada raker ya, Komisi 7 yang sudah memang menyetujui untuk dilakukan revisi, dan juga yang kelima adalah ini adalah ditinjau kembali paling lama 5 tahun, paling cepat itu 5 tahun. Jadi memang sudah berapa tahun tuh, 79 2014, sudah lebih dari 10 tahun ya. Saya kira inilah kenapa dasarnya pembaruan CAN ini 79 PP 79 2014 ini harus dirubah. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa alhamdulillah tanggal 5 September sudah diputuskan dan sudah disetujui oleh DPR. Sehingga dengan ini putus, maka tentunya semua kebijakan atau pengelolaan energi harus berbasis pada ini. Karena tadi ini sudah mengacu kepada transisi energi menuju net zero emission. Rohnya itu transisi energi menuju net zero emission. Lanjut. Nah, ini saya kira perubahannya cukup luar biasa ya. Yang dulunya ada 6 bab menjadi 7 bab, dan pasalnya ya Bapak-bapak Ibu ketahui, dulunya hanya 33 pasal, sekarang 93 pasal. Ya. Jadi memang berubah betul. Dan karena memang rohnya dulu, bayangkan 70% adalah fosil, 30%-nya EBT. Itu cita-cita dulu. Sekarang dibalik, 70% itu adalah EBT dan 30% adalah fosil. Itu cita-cita daripada CAN ini yang terbaru. Lanjut. Nah, ini saya kira pokok-pokok pikirannya ya. Jadi yang pertama tadi ya, bahwa memang pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju. Jadi ngesetnya PPKN itu adalah atas dasar kita pengen menjadi negara maju ya, bukan cita-citanya jadi negara yang masih tetap berkembang ya, tidak. Kemudian yang tentunya berarti KWH per kapita, yang listrik per kapitanya ya harus jadi negara maju ya, bukan lagi yang kelasnya yang kelas biasa. Bayangkan, ini yang ditiru itu adalah tahun 2020-nya negara-negara maju. Nah, kita masa tahun 2060 nggak boleh bercita-cita menjadi negara maju ya. Oleh karena itu ini adalah menjadi negara maju. Kemudian kemajuan pengembangan teknologi EBT ini sudah sangat luar biasa pesat ya, pengajuan EBT. Ini saya kira ini juga menjadi bahan pertimbangan daripada pokok-pokok pikiran daripada RPPKN, dan juga kontribusi ya terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional dalam target tadi penurunan gas rumah kaca. Saya tidak menjelaskan satu-satu, tapi yang penting adalah arah kebijakan ini adalah ada di dalamnya ya. Di dalam PPKN ini adalah ada kebijakan utama, ada kebijakan pendukung ya. Jadi memang sudah disistematiskan bahwa kebijakan utama nanti ada dijelaskan lagi adalah adanya kebijakan pendukung, dan intinya adalah bagaimana tentunya mewujudkan sasaran dan arah kebijakan energi nasional dan pengelolaan energi, yaitu tadi ketahanan energi. Jadi kita juga jangan sampai ya, kita kan Indonesia ya, Indonesia ya harus berdiri sesuai dengan Indonesia, jadi harus tahan. Jadi jangan sampai juga kita melakukan transisi, tetapi transisinya itu tentunya menjadikan ketahanan energi. Jadi harus bersama-sama ya, turunkan fosil secara bertahap, tapi naikkan juga EBT secara maksimum ya, seperti itu. Jadi bukan langsung drastis ya, kalau drastis PLN-nya juga berat, itu baseload-nya itu dari mana ya nanti kalau itu diturunkan. Lanjut. Saya kira arah kebijakan untuk yang dominan di dalam energi terbarukan dalam draft RPPKN yaitu mengganti penggunaan energi final non listrik di semua sektor, yaitu 85% ya, besar sekali nih, ke listrik, BBN, biogas, hidrogen, amonia yang diproduksi tentunya dari sumber-sumber energi terbarukan. Dan yang kedua adalah dalam jangka menengah panjang, penyediaan listrik itu dilakukan dengan semaksimal mungkin menggunakan energi terbarukan dan juga energi bersih lainnya. Jadi gas di sini maksudnya
energi bersih lainnya adalah gas itu sebagai bridging ya, sebelum EBT-nya masuk ya. Karena EBT tidak bisa sekonyong-konyong langsung besar ya, itu harus secara bertahap. Kemudian juga penyediaan energi pada suatu daerah itu dilakukan dengan mengutamakan sumber energi terbarukan. Jadi maksudnya di daerah itu harus dimaksimumkan energi terbarukannya apa gitu ya. Apa namanya kalau ini lokal energinya ya. Itu harus diutamakan. Dan juga memaksimalkan energi terbarukan dilakukan dengan mengerahkan berbagai inovasi teknologi ya. Ya tadi mungkin ya ke depan karena PLTS itu dominan di dalam kebijakan energi nasional, itu tentunya energy storage itu harus yakin harus dibuat dan harus ada. Kemudian sistem ya, tentunya pengintegrasian sistem, nah ini tantangan bagi PLN ya. Saya kira ini juga penting. Kemudian pemerintah melakukan inventarisasi sumber daya ya. Saya kira harus melakukan survei, FS, pra-FS, bisnis forum dan seterusnya. Itu mohon juga ini bantuan dari teman-teman, tentunya negara-negara OECD, filantropi, negara maju ya yang sekarang yang kemarin di G20 berjanji ingin membantu ya, inilah kita tunggu saatnya untuk bisa berkontribusi di dalam pengembangan energi baru terbarukan dan sekaligus menurunkan emisi. Kemudian melaksanakan pengembangan sumber daya energi terbarukan, pemerintah daerah mengalokasikan lahan dan menyediakan fasilitas. Jadi artinya pemerintah daerah di dalam PPKN ini juga wajib ya untuk bisa mengusahakan dan menyediakan ya, lahannya ya, yang memang diperlukan untuk pengembangan EBT. Kemudian juga saya kira mewujudkan pasar tenaga listrik, maksudnya pasar tenaga listrik itu ya harganya ya harus juga sesuai dengan keekonomiannya. Nya itu adalah keekonomian si komoditas energinya itu, ya. Jadi jangan dibandingkan dengan yang lain kalau pengen kita mengembangkan semuanya ya. Itu saya kira tenaga air, panas bumi, biomes dan lain-lain. Lanjut. Saya kira saya tidak harus membacakan satu-satu ya, tapi intinya adalah bahwa batu bara itu semakin lama, ingat yang mungkin sekarang cinta batu bara itu akan semakin lama akan semakin diturunkan secara bertahap dan digantikan bridgingnya oleh gas tadi, dan tentunya EBT semaksimal mungkin untuk bisa masuk ya. Kemudian juga kalaupun masih menggunakan batu bara, kalaupun menggunakan juga oil and gas, itu harus menggunakan with CCS dan CCUS, atau dengan kata lain tentunya menggunakan teknologi yang bersih. Saya kira itu. Ya, kemudian juga transisi energi mencapai NZE itu tidak akan berhasil tanpa upaya dan komitmen yang kuat untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Saya kira ini sama-sama kita lakukan. Lanjut, ini sudah. Nah, saya kira ini saya tidak perlu jelaskan bahwa kita punya EBT, punya energi tak terbarukan, ada energi terbarukan ya. Tapi kita tujuannya adalah bagaimana ketahanan energi, kemandirian energi, pembangunan dan ini ya dari rendah karbon. Lanjut, mungkin Pak Am sudah mulai. Nah, ini dah program-program transisi energi pada sektor pengguna energi, khususnya adalah transportasi dan rumah tangga ya. Jadi pemanfaatan BBM, biodiesel dan biogasolin untuk transportasi darat dan bioaftur untuk transportasi udara, dan pemanfaatan kendaraan listrik ya, tentunya electric vehicle ini, bus listrik dan untuk transportasi darat. Nah, nanti ada ini dari Hubla nih. Dari Hubla. Kemudian pemanfaatan hidrogen fuel cell untuk truk ya, kendaraan berat. Itu hidrogen akan nanti dicanangkan juga, dan juga pemanfaatan kendaraan BPG. Dan rumah tangga tentunya fuel switching ya, dari LPG ke kompor listrik. Ini sudah bukan hal ini lagi, dan DME saya kira juga Presiden sudah meresmikan kemarin di PTBA ya, tapi ini mandek lagi. Kemudian jaringan gas kota ya, Jargas ya, saya kira juga harus digalakan tentunya yang komunitasnya banyak ya, sehingga efisien. Kemudian juga program-program konservasi energi, manajemen energi, standar energi ya, dan seterusnya. Ini juga perlu digalakan, dan itu juga di sektor industri maupun di sektor komersial. Ini saya kira switching dari batu bara ke gas bumi, biomes, amonia yang untuk industri, dan juga walaupun masih menggunakan teknologi menggunakan fosil, maka harus juga menggunakan teknologi yang bersih. Saya kira ini saya biar cepat lanjut. Nah, ini sasaran penyediaan energi final per sektornya ya.
Jadi ini ada terutama saya bacakan aja di sektor transportasi dan sektor rumah tangga ya. Itu ada setiap tahun 2030 per 10 tahun 2040, 2050 dan 2060. Kemarin Pak Menteri ya pada saat rapat dengan Raker menyatakan semua harus ikut ini. Sudah seperti itu Pak. Ya, jadi RUKN, RUPTL ikut. Ya. Tidak usah dipikirkan ini adalah sesuatu yang menyesal. Mari kita komitmen menuju ke sini karena ini sudah dihitung berdasarkan rekonsiliasi dengan Bappenas, sudah dengan rekonsiliasi dengan kehutanan bahwa tingkat emisi yang diperkenankan tahun 2060 adalah 129 juta CO2 yang nanti diserap oleh sektor hulu atau kehutanan. Jadi sudah merupakan hasil dari rekonsiliasi kalau kita melaksanakan yang ini gitu ya. In case ini berubah-berubah ya syukur-syukur ya EBT-nya lebih hebat ya itu lebih baik ya, lebih hebat. Tapi inilah yang harga minimal yang harus kita buat, harus ikutin. Lanjut. Ini saya kira proyeksi energi menuju NZE ini ada low skenario dan yang mayoritas ini adalah non elektrik dan juga yang kuning itu adalah yang elektrik ya. Jadi memang diupayakan untuk elektrifikasi ya, semua ke elektrik ya. Kemudian juga di situ saya kira masih ada ya batu bara, ada BBM, ada gas, ada energi terbarukan, energi baru dan listrik. Ya, saya kira ini tidak saya jelaskan bahwa bisa nanti dalam diskusi. Lanjut. Nah ini proyeksi dari sektor transportasi ya, bapak-bapak bisa lihat itu ya. Merah itu adalah electricity, jadi lebih mobil listrik apa semua dilarikan ke rumah tangga pun juga electricity ya. Kemudian juga hidrogen sudah masuk, tentunya lihat tahunnya ya. Kalau lihat warnanya itu ada yang oranye, hidrogen itu berarti 2040 ya. Hidrogen 2040 dicanangkan untuk bisa masuk ya tahun 2030 0,7 walaupun masih kecil. Kemudian di 2040 berarti sudah 2,915 ya juta. Nah ini MTOE, maaf, ininya satuannya adalah million ton oil equivalent. Nah kemudian juga bioafter itu saya kira 100% di tahun 2000 berapa tuh? 35 ya. Maaf. Ya. 260 lah baru sekitar segitu ya. Jadi ini roadmapnya untuk di sektor transportasi. Lanjut di sektor rumah tangga. Ini sektor transportasi dan industri ya. Varian Pak, ini dari Rumda ada bioetanol, bioaftur, ada biodiesel ya Pak. Jadi memang mengisi selain elektrifikasi ya. Tapi ada juga yang mungkin nanti tetap cair gitu ya. Yang cairnya adalah dari bioetanol, bioaftur, biodiesel, biofuel ya. Pasti ada biodieselnya. Kemudian lanjut. Nah ini untuk rumah tangga, saya kira ada tetap dielektrifikasi ya, paling banyak tuh rumah tangga itu larinya semua ke elektrifikasi. Kemudian juga solar PV di sini tentunya sudah mendominasi di rooftopnya dan biogas dan juga DME dan seterusnya. Nah, saya kira ini ya memang tantangannya adalah tadi kita ke elektrifikasi ya kalau untuk transportasi dan rumah tangga. Kemudian tadi dari oil and gas atau dari minyak itu kepada ke LPG ya. Dan kemudian satu lagi adalah ke biofuel, biogas, after ya. Kemudian dan seterusnya saya kira. Dan natural gas juga saya kira sudah, dan hidrogen ya. Saya kira hidrogen juga sudah mengisi di dalam sektor transportasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya sudah dicolek, nanti mungkin lebih banyak diskusi ya. Saya kira selesai, coba lanjut. Sudah cukup. Nah ini kita sudah punya peta jalan ya. Coba Pak, ya, ini aja sebagai bahan diskusi ya. Bahwa nanti itu ya kendaraan listrik itu 0,1 juta mobil Pak. Sekarang kalau nggak salah itu berkisar sekitar 27 juta baru atau 24 ya. 24.000 ya. Itu berarti sekitar 100 juta ya Pak ya. 2025 loh Pak. 2025 tuh besok. Iya, berarti harus nambahnya dari 24.000 berubah menjadi 100.000 ya. Tapi saya kira angka yang wajar juga Pak, bisa Pak. Kalau intervensi
Kalau ada satu regulasi yang menarik, ya, nah tentunya nanti dalam bahan diskusi kenapa electric vehicle belum menarik dan juga LPG juga belum. Tentunya ya. Saya kira demikian ya paparan saya. Terus kemudian silakan saya kembalikan kepada moderator. Pak Awan. Ya, terima kasih Pak Yunus atas pemaparan yang sangat komprehensif. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya selaku moderator untuk menanyakan satu hal dulu kepada Pak Yunus, dan kemudian nanti saya akan berikan juga masing-masing satu pertanyaan kepada para panelis yang hadir saat ini untuk menanggapi paparan dari Pak Yunus, dan kalau ada waktu memungkinkan saya akan berikan kesempatan kepada para peserta untuk juga memberikan pertanyaan kepada para pembicara di ini. Pak Yunus, pertanyaan kami Pak terkait dengan tadi apa yang sudah Bapak sampaikan. Dewan Energi Nasional ini memiliki tugas dan fungsi, salah satunya adalah sebagai forum koordinasi lintas sektor. Sebagaimana mungkin kita ketahui ada 8 anggota dari kementerian dan juga 8 anggota dari unsur pemangku kepentingan yang membidangi atau membidangi semua kebijakan energi di Indonesia lewat Dewan Energi Nasional Pak. Terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan khususnya untuk sektor rumah tangga dan sektor transportasi Pak, pertanyaan saya adalah bentuk fasilitasi koordinasi apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional untuk merangkum masukan-masukan terkait dengan kondisi saat ini dan tren perubahan ke depan dalam penyusunan kebijakan energi nasional sektor transportasi dan sektor rumah tangga Pak. Jadi bentuk-bentuknya apakah dilakukan koordinasi internal, eksternal, kemudian juga dengan